Kesimpulan dan keterkaitan antar modul. Modul 1.1 Filosofi KHD. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian, trilogi pendidikan. Ing Arso Tulodo, ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Dalam trilogi pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu berpusat pada anak. Di dalam pendidikan, terdapat karakter. Karakter mayoritas terbentuk dalam lingkup keluarga, akan tetapi sebagai guru kita bisa turut andil dalam pembentukan karakter anak melalui kegiatan disiplin positif. Dasar pemikiran KHD dapat kita wujudkan apabila kita menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam modul 1.2. Nilai guru penggerak berpihak pada murid berarti mengedepankan kepentingan murid. Mandiri artinya secara mandiri kita mengupgrade diri dengan mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Kolaboratif kita bekerja sama, bertukar pendapat dengan rekan sejawat dan lain-lain. Inovatif artinya kita memunculkan ide yang baru. Reflektif kita bisa memaknai setiap kejadian untuk pembelajaran berikutnya. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepentingan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Dasar pemikiran KHD dan nilai dan peran guru penggerak harus ada dasar jika kita akan menerapkannya. Dasar dalam menerapkannya terdapat dalam modul 1.3 dalam visi guru penggerak. Visi sebagai dasar perubahan dan disesuaikan dengan kondisi dan aset sekolah. Dalam membentuk visi, kita dapat melakukan dengan melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Tentunya di dalam visi, guru penggerak harus terdapat budaya positif yang selalu dikembangkan di sekolah maupun di kelas. Ini terdapat dalam modul 1.1. Disiplin positif dilakukan tanpa ada paksaan sehingga timbul motivasi dalam diri siswa. Hal itu dapat kita lakukan yang pertama dengan membentuk keyakinan kelas. Berikutnya, sebagai guru kita ada 5 posisi kontrol dan tentunya posisi kontrol yang baik adalah sebagai manajer. Sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi akan membuat anak tidak merasa malu tetapi mau memperbaiki kesalahannya. Dalam modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 terdapat keterkaitan yang akhirnya atau tujuan akhirnya yakni adalah pembentukan profil pelajar Pancasila. Refleksi dan pemahaman saya tentang modul 1.4 budaya positif. Pada pertanyaan 1, bagaimana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari pada modul ini? Disiplin positif merupakan upaya pendekatan mendidik anak agar anak mampu mengkontrol diri yang dilakukan dengan tanggung jawab tanpa paksaan. Dengan disiplin, seseorang dapat menggali potensi dan kemampuan. Untuk itu, dibutuhkan teori kontrol. Apapun dan bagaimanapun pengaruh dari luar, yang paling dominan adalah pada diri kita sendiri atau kontrol diri. Untuk itu, disiplin positif mengandalkan kontrol diri. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman berarti sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi akibat pelanggaran. Konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi akibat pelanggaran tersebut. Sedangkan restitusi
merupakan pilihan yang ditawarkan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga hukuman dan penghargaan tidak menimbulkan motivasi dalam diri anak muncul, sehingga sifatnya hanya sementara. Nilai keyakinan kelas, dalam nilai keyakinan kelas harus termuat nilai kebajikan yang disepakati dalam suatu kelas. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. 5 posisi kontrol guru. 1. Sebagai penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Dari 5 posisi kontrol guru ini, yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Sebagai posisi manajer, hendaknya menerapkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan. 3. Menanyakan keyakinan. Tentunya dalam menerapkan segitiga restitusi dibutuhkan komunikasi yang baik dari guru dan juga kepada siswa. Dengan komunikasi yang baik, siswa diharapkan dapat memperbaiki kesalahan mereka. Hal menarik yang terjadi di luar dugaan bahwa ternyata pemberian hadiah tidak selalu berdampak positif pada anak, karena motivasi yang ada bukan dari dalam diri siswa tetapi dari luar. Selain itu, ketika demonstrasi kontekstual, saya meminta testimoni pada siswa mengenai penerapan segitiga restitusi. Siswa tersebut memberi keterangan bahwa dia merasa lebih dihargai sebagai manusia dan tidak merasa dipermalukan meskipun memiliki kesalahan. Dari pernyataan ini, saya seakan langsung tersadar bahwa saya sebelum ini mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Ini adalah kesalahan fatal yang pernah saya lakukan sehingga memberi saya pelajaran untuk tidak mengulangi. Perubahan pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya menjadi lebih terbuka dalam menerima masukan terutama dari siswa dalam hal keyakinan kelas, karena dengan memperhatikan masukan dari mereka, maka mereka akan merasa dihargai sehingga dalam menciptakan budaya positif, motivasi yang timbul bukan lagi dari luar tapi dari dalam siswa. 2. Perubahan berikutnya adalah cara saya dalam menghadapi pelanggaran sudah tidak menggunakan cara-cara yang mempermalukan anak sehingga berdampak pada anak benci terhadap saya. Karena bagaimanapun juga, anak adalah manusia yang harus saya tuntun tanpa paksaan, hinaan, apalagi kekerasan. Pengalaman yang pernah saya alami, yakni pengalaman pembentukan keyakinan kelas di mana siswa memberikan masukan untuk membentuk keyakinan kelas yang akan disepakati. Dari situlah muncul ide dan masukan dari siswa yang sebelumnya pasif menjadi aktif. Dari situ mereka mulai merasa percaya diri, sehingga siswa dalam menjalankan keyakinan merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka yakini. Dalam menerapkan segitiga restitusi, mereka merasa tidak dipermalukan, tetapi bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak merasa minder ataupun sedih. Hal inilah yang menjadi pelajaran bagi saya untuk lebih mengedepankan komunikasi yang baik dengan penyampaian yang baik sehingga anak akan muncul motivasi yang berubah dari dalam dirinya. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah senang dan bangga atas pencapaian siswa saya. Meskipun saya menyadari ini belum sempurna, tapi saya benar-benar menghargai karena siswa terus berproses dalam menerapkan disiplin positif. Setiap tindakan dan kegiatan saya berusaha untuk memaknainya sehingga saya bisa mengambil satu pengalaman yang dapat saya terapkan dan kembangkan terus-menerus. Hal yang sudah baik dalam penerapan konsep tersebut adalah sudah terbentuknya keyakinan kelas dan siswa sudah melakukan disiplin positif dengan meyakini keyakinan kelas. Akan tetapi tentunya masih ada juga yang perlu
diperbaiki terutama pada siswa yang terkadang dalam melakukan kesalahan mereka belum memahami bahwa yang mereka lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Sehingga diperlukan komunikasi yang bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Hal yang paling penting lagi yang perlu perbaikan adalah penerapan segitiga restitusi. Saya akui saya masih belum terbiasa sehingga kadang saya masih memegang posisi kontrol bukan sebagai manajer. Akan tetapi, saya akan terus belajar menerapkan segitiga restitusi tentunya dengan komunikasi yang baik, penggunaan diksi yang tidak menyakitkan tapi dapat memahamkan siswa akan kesalahan siswa. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan teman. Sebagai teman, saya biasanya melakukan pada pelanggaran yang ringan seperti terlambat datang ke sekolah. Sedangkan sebagai penghukum, biasanya saya lakukan pada batas yang parah seperti tidak mengerjakan tugas atau bolos berkali-kali dan juga pertengkaran pada siswa. Sebagai penghukum, saya sering membentak mereka agar mereka jera, akan tetapi ternyata itu tidak bertahan lama karena memang motivasi mereka agar terhindar dari hukuman saja. Setelah mempelajari modul ini, saya mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Dengan posisi ini, anak akan belajar dari kesalahannya dan muncul motivasi dari dalam diri siswa. Setelah menerapkan posisi manajer, saya merasa anak-anak yang melakukan kesalahan tidak malu, tetapi tetap belajar dan mau memperbaiki kesalahan mereka, sehingga saya tidak perlu melakukan bentakan ataupun hinaan yang menyakitkan hati mereka. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan pada murid saya, akan tetapi hanya pada tahap menstabilkan identitas. Saya hanya pada tahap ini karena memang belum mengetahui langkah segitiga restitusi yang tentunya akan berdampak positif pada anak daripada langsung memberi hukuman tanpa ada kesepakatan dalam membentuk keyakinan kelas. Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif sebagai berikut. 1. Keterampilan berkomunikasi yang baik. Bagaimanapun kita menerapkan segitiga restitusi, kalau mimik wajah dan nada bicara kita masih sewot atau kasar atau sinis, anak juga akan terkena mentalnya. Akan tetapi, apabila mimik wajah tidak sinis dan nada bicara yang halus, anak pasti akan menyadari kesalahan dan mau memperbaiki kesalahannya. Kedua, bagaimanapun juga kita bisa menerapkan segitiga restitusi tanpa ada kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan pemangku kepentingan, maka disiplin positif tidak akan terwujud. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan pemangku kepentingan agar terwujud budaya positif di lingkungan sekolah.